Semua aplikasi yang berhubungan dengan fase bulan pasti menyatakan tanggal 18 itu sudah bulan baru. Kedua metode ini berkejaran untuk menentukan akurasi, ketepatan dalam menentukan awal bulan. Tidak akurasinya ru'yat, pengamatan langsung karena cuaca, karena mendung, karena di atmosfer segala macam. Ini kurang akurasi. Kalau hisab dengan bergantinya zaman peradaban ini sudah akurat. Akhirnya pemerintah saat ini juga memakai hisab untuk menentukan ru'yah. Nah ini yang aneh. Mulainya 1 Syawal, mulainya 1 Ramadan itu ditentukan yang dulunya 2 derajat, sekarang ditentukan 3 derajat. 3 derajat itu ditentukan dari mana? Berarti kan dari 0, dari hisab. Jadi hilal ditentukan 3 derajat. 3 derajat itu dari mana? Nggak ada dalilnya. Apa betul itu tanggal ada 2? 1. Berarti satunya lalu mana yang betul? Maka timbullah ikut Arab Saudi, ikut pemerintah, ikut Muhammadiyah, ikut Persis, ikut NU, terpecah belah. Sedangkan orang-orang kafir bisa menentukan gerhana bulan dimanapun tempatnya. Sumuh liru'yati, berpuasalah kamu apabila melihat hilal. Berpuasa kamu karena sudah ada perubahan bulan, ada bulan baru, bukan hilalnya. Di saat itu alat untuk mendeteksi datangnya bulan hanya mata. Jadi hilal terbentuk apabila bulan dan matahari merupakan garis lurus yang disebut dengan konjungsi atau ijtima. Derajat, setengah derajat, 4 derajat itu hilal. Tapi kemampuan mata itu baru bisa melihat 3 derajat. Bukan hilal tampak atau tidak tampak. Kalau seluruh umat Islam memahami secara tersirat dari hadis ini, maka semua paham, tidak ada lagi perbedaan. Karena yang ru'yatul hilal pemerintah menentukan 2-3 derajat, kan berarti dia melakukan hisab, melakukan perhitungan, bukan melakukan pengamatan. Kan tidak mungkin menentukan 3 derajat tanpa hisab. Pertanyaannya mengapa menentukan 2 derajat tahun 2000 kemudian diubah jadi 3 derajat? Itu saja, tidak ada dalilnya. Message Rasulullah ini sudah menyatakan bahwa ini masuk bulan baru. Maka secara astronomi, secara hisab pada tanggal 18 Juni pukul 11.39:10 itulah terjadi ijtima. Setelah 1 detik dari kejadian itu masuk bulan baru. Sedangkan pemerintah nunggu 3 derajat dulu, artinya kita berbeda 8 jam. Tidak usah ditambahi 2 derajat, 3 derajat. Tanggal 18 New Moon, kalender fase bulan. Apakah saya salah menggunakan ini? Wih, kalau saya menyalahkan ini sama dengan menyalahkan NASA nanti, atau menyalahkan perhitungan-perhitungan, karena di dunia ini ada perhitungan tanggal yang namanya Syamsiah dan Qamariyah, lunar dan solar. Tidak boleh menyalahkan yang berlebaran 29, juga tidak boleh menyalahkan yang berlebaran 28. Mari kita berdoa semua supaya kita umat Islam diberi keridhaan oleh Allah untuk memahami dengan baik itu, sehingga kita diberi pemahaman yang baik. Umat Islam itu tidak boleh saling menuduh, apalagi mengkafirkan ya umat Islam yang lain, tidak boleh. Di Amazon asal ada sinyal bisa, atau pakai satelit langsung bisa. Ini sudah masuk 1 Ramadan, oh ini sudah masuk 1 Syawal, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai, malam ini malam Jumat tanggal 29 Juni 2023, di mana setiap malam Jumat kita melakukan pengajian rutin yang memang diwariskan oleh ayah saya, Kiai Haji Bahaudin Mutahari. Nah, kebetulan hari ini saya berada di Sumeneb, sehingga saya diwajibkan untuk mengisi pengajian ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang ganteng dan cantik-cantik karena karunia Allah. Kalau orang datang ke masjid ini pasti ganteng-ganteng, karena ambil wudhu, ibu-ibu ini juga pasti cantik-cantik. Topik malam ini adalah membahas tentang perbedaan tanggal hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mengapa saya ambil topik ini? Karena selalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan kepada saya. Dan saya di dalam pengajian beberapa tahun yang lalu sudah menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan ini. Tapi malam ini saya coba lagi mencoba lebih detail untuk membahas hal tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya kita selalu mendengar ada itu namanya Ruqyatul Hilal, dan itu ada yang namanya hisab. Dua-duanya ini adalah metode. Sekali lagi, metode, bukan ibadah. Bukan ibadah. Metode yang disebut ru'yah itu adalah melihat bulan secara langsung dengan kacamata mata telanjang maupun dengan teropong dan segala hal tentunya. Sedangkan hisab menentukan awal bulan dengan perhitungan. Ini dua metode ini tidak bisa saling disalahkan. Hisab tanpa ru'yah juga tidak mungkin. Dan di zaman sekarang ru'yah tanpa hisab juga tidak baik hasilnya. Dua-duanya ini apa sih tujuannya? Tujuannya adalah menentukan awal bulan. Tujuan akhirnya itu. Sehingga kedua metode ini berkejaran untuk menentukan akurasi, ketepatan di dalam menentukan awal bulan. Dulu di zaman ayah saya, Kiai Haji Bahaudin Mutahari, tahun 70-an, ayah saya dan semua keluarga di rumah saya sudah berlebaran hari raya, sudah 1 Syawal. Tetapi di sekeliling kita masih ada yang berpuasa. Nah, dulu kalau akhir puasa itu untuk menentukan bahwa berbuka atau tidak, itu pakai di masjid jami itu adanya dem-jedem. Jadi mercon yang disumut, dem, oh ini sudah buka. Nah, kita sudah berlebaran saat itu ayah saya. Tapi jam 11 siang masjid jami, dem. Berarti apa?
saat itu batal sudah puasanya, karena ada informasi ada yang melihat hilal, sehingga sidang isbat yang tadi malam itu jadi batal, sehingga itu 1 Syawal. Nah, ini yang menyebabkan kesimpang siuran, tidak akurasinya ru'yat, pengamatan langsung, karena cuaca, karena mendung, karena hal-hal yang di atmosfer segala macam. Ini kurang akurasi. Kalau hisab dengan bergantinya zaman peradaban ini sudah akurat, sehingga saat itu akhirnya yang berpuasa ya sudah, artinya pemerintah salah di dalam menentukan 1 Syawal. Jadi di saat itulah mulai terkikis ru'yah, ya, mulai terkikis hisab yang sebagainya. Akhirnya pemerintah saat ini juga memakai hisab untuk menentukan ru'yah. Lah ini yang aneh. Ru'yah itu melihat dengan mata telanjang, tetapi yang dipakai hisab. Nah, memang ini maunya maksudnya untuk saling mendukung, tetapi pemerintah, khususnya Menteri Agama, sudah terikat dengan kesepakatan dengan 4 negara ASEAN, yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ini sepakat bahwa mulainya 1 Dzulhijjah, mulainya 1 Syawal, mulainya 1 Ramadan, itu ditentukan yang dulunya 2 derajat, sekarang ditentukan 3 derajat. Pertanyaan saya, 3 derajat itu ditentukan dari mana? Berarti kan dari 0, dari hisab. Betul tidak? Jadi hilal ditentukan 3 derajat. Pertanyaan saya, 3 derajat itu dari mana? Nggak ada dalilnya. Setelah saya lihat ini akan berkepanjangan dan tidak akan selesai selama kesepakatan ini dipakai. Saya tidak menyalahkan pemerintah, tidak mendukung Muhammadiyah, tidak mendukung NU. Saya berada pada posisi sebagai orang seperti masyarakat, bapak-bapak, ibu sekalian. Karena saya bertanya, apa betul itu tanggal ada 2? Saya ingin tanya, 1 apa 2? 1. Berarti satunya tidak betul. Itu aja kan jawabannya. Bertanya lagi, lalu mana yang betul? Kan itu. Mana yang betul? Maka timbullah ikut Arab Saudi, ikut pemerintah, ikut Muhammadiyah, ikut Persis, ikut NU, terpecah belah masyarakat. Ini yang saya tidak inginkan sebagai masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia. Kenapa kita harus berpecah? Sedangkan orang-orang kafir bisa menentukan gerhana bulan dimanapun tempatnya, 2, 3 tahun, 4, 5 tahun sebelum terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi apa yang terjadi adalah salah, kurang tepatnya melakukan penafsiran sumu li ru'yati. Berpuasalah kamu apabila melihat hilal. Ini yang salah, tidak dimaknai secara tersirat.
Ya. Kita hanya memaknai sumuli ru'yati itu secara tersurat, bahwa melihat hilal kita berpuasa. Padahal maksud Rasulullah berkata demikian, message atau keinginan Rasulullah, di situ kamu berpuasa kamu karena sudah ada perubahan bulan, ada bulan baru, maka kamu berpuasa. Berbukalah kamu juga kalau melihat bulan, dan kalau kau tidak tampak, genapkan 30 hari, dan itu diucapkan di bulan Sya'ban. Nah, jadi ini message-nya adalah bahwa Rasulullah menyatakan ini kalau kamu melihat hilal, ini artinya sudah masuk bulan baru, kamu berpuasa. Bulan baru yang maksudnya Rasulullah, bukan hilalnya. Di saat itu alat untuk mendeteksi datangnya bulan hanya mata, tidak ada. Masa Rasulullah menjelaskan 3 derajat, 2 derajat? Enggak ada. Walaupun Rasulullah dengan kecerdasannya mungkin bisa, tetapi para sahabat saat itu tidak mampu mencerna. Sehingga apa? Yang terjadi antara dua metode ini seolah-olah saling berbeda. Padahal kalau dua-duanya ini memahami apa yang diucapkan oleh Rasulullah, bahwa message utama dari apa yang hadis tadi dikatakan, bahwa sumu liru'yati, ini udah berganti bulan, ini sudah Ramadan, begitu loh maksudnya Nabi. Tetapi kita sampai saat ini masih memperhitungkan hilal. Dan Allah di dalam Al-Baqarah ayat 189 menyatakan, ada yang bertanya, apa itu hilal? Lalu Allah menjawab, hilal itu adalah tanda suatu waktu tertentu. Jadi tanda. Nah, pertanyaannya adalah, hilal itu bagaimana? Jadi hilal terbentuk apabila bulan dan matahari merupakan garis lurus yang disebut dengan konjungsi atau ijtima. Jadi tidak akan terjadi hilal kalau tidak terjadi ijtima. Nah, kita kejar kan, kapan ijtima'nya? Kapan bulan dan matahari itu terjadi satu garis lurus? Kan itu 1 derajat, setengah derajat, 4 derajat, itu hilal. Tapi kemampuan mata itu baru bisa melihat 3 derajat. Bukan ini, bukan 3 derajat, bukan mata harus melihat, tetapi bahwa hadis ini menyatakan ini sudah masuk bulan baru, kamu berpuasa. Itu message-nya. Bukan hilal tampak atau tidak tampak, tapi message utama dari Nabi, ini sudah masuk Ramadan. Begitu. Kalau seluruh umat Islam memahami secara tersirat dari hadis ini, maka semua paham, tidak ada lagi perbedaan. Karena yang ru'yatul hilal pemerintah menentukan 2-3 derajat, kan berarti dia melakukan hisab, melakukan perhitungan, bukan melakukan pengamatan. Kalau dulu kan pengamatannya di titik ini pakai teropong, diamati. Oh, kalau yang di sana sudah melihat hilal, baru dilaporkan. Ini ru'yatul hilal, ini ru'yat. Sekarang tanpa ru'yat pun mereka menentukan bahwa hari lebaran seperti ini, tapi 3 derajat.
Dasarnya hisab. Kan tidak mungkin menentukan 3 derajat tanpa hisab. Pertanyaannya mengapa menentukan 2 derajat? Tahun 2000 kemudian dirubah jadi 3 derajat. Itu saja. Tidak ada dalilnya. Nah, kalau message Rasulullah ini sudah menyatakan bahwa ini masuk bulan baru, maka secara astronomi, secara hisab, pada tanggal 18 Juni pukul 11.39.10 itulah terjadi ijtima. Artinya apa? Setelah 1 detik dari kejadian itu masuk bulan baru. Kita sudah tidak membicarakan hilal. Jadi yang tersirat dari hadis Rasulullah itu menyatakan, hei umatku, kamu berpuasa ya kalau lihat bulan. Melihat bulan bukan kita maksudnya melihat bahwa itu masuk bulan baru. Tapi Rasulullah kan nggak bisa bilang ini masuk bulan baru, nggak bisa, nggak ngerti apa. Tanda-tandanya itu adalah hilal. Baca surat Al-Baqarah ayat 189. Itu tanda. Kan tidak mungkin ada hilal kalau tidak ada ijtima. Nah, yang kita cari ijtimanya kapan? Sekarang kita sudah mampu menghitung ijtimanya itu, yaitu pada tanggal 18 Juni kemarin pukul 11 siang lewat 39 menit kalau nggak salah, sekian detik. Jadi hari Ahad kemarin itu bulan sudah dengan matahari ijtima atau melakukan ada konjungsi, terjadi konjungsi, ya. Nah, kalau sudah terjadi konjungsi, maka saat maghrib kita ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi tanggal 19 itu 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah. Sedangkan pemerintah nunggu 3 derajat dulu, artinya kita berbeda 8 jam. Tidak heran akan telat terus. Muhammadiyah tanggal segini, nanti pemerintah mesti beda 1 hari. Jadi ukuran standar untuk menentukan bulan baru itulah yang kita harus pegang, bukan hilal. Message dari hadis tadi menyatakan, Rasulullah menyatakan bahwa ini telah masuk bulan baru. Maka di dalam astronomi disebut new moon, bulan baru, the new moon. Ya, bulan baru, ini masuk sudah bulan baru. Nah, tanggal 19 itu 1 Dzulhijjah, maka 10 Dzulhijjah pada tanggal 28 Juni. Jadi kita bukan ikut Muhammadiyah, enggak ikut pemerintah, ikut ini, tidak. Karena saya mengikuti sabda Rasulullah. Arti yang tersirat dari hadis tersebut, Rasulullah ingin menunjukkan ini bulan baru. Kamu puasa, ini sudah masuk bulan Ramadan, tandanya lihat hilal. Kan tidak mungkin melihat ijtima saat itu karena keterbatasan ilmu. Tetapi sekarang kita tanya, terjadinya hilal itu kenapa? Karena ada ijtima. Kita kejar lagi, kapan ijtima terjadi? Pukul 11.30. Oh ya sudah. Berarti kalau sudah ijtima, 1 menit 1 detik pun sudah masuk. Itu yang dipakai Muhammadiyah yang namanya wujudul hilal. Jadi kalau sudah masuk jam 12 siang itu sudah bulan baru. Nah, umat Islam kan saat mulai matahari terbenam dihitungnya tanggal Komariah. Jadi setelah matahari terbenam baru kita masuk
bulan Komariah, bulan awal baru. Kalau kita kan jam 12 ya, kalau secara samsiah, secara matahari itu jam 12. Kalau di Islam setelah matahari terbenam itu baru kita tanggal baru. Sehingga hari Ahad tanggal 18 Juni saat matahari terbenam itu kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ini ketentuan secara teknologi, secara ilmu pengetahuan, dan menerjemahkan hadis ini dengan benar. Apakah itu valid? Valid. Sedangkan yang dilakukan pemerintah nggak valid, saya nggak bisa ngomong. Mau bukti bahwa ini valid? Ini buka HP. Punya HP Android? Yakin sama Al-Quran? As-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Di Android ini sudah ada hitungannya. Baik, saya tunjukkan. Biar kita nggak dituduh, bapak-bapak ibu, oh saya ikut Arab Saudi, saya ikut Muhammadiyah, saya ikut NU. Nggak ada ikut-ikutan seperti ini. Ikut Al-Quran. Karena Al-Quran menyatakan matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Manusia lalu mampu menghitung gerhana matahari, mampu menghitung gerhana bulan dengan tepatnya. Masa kita menentukan satu aja, satu Syawal tidak bisa tepat? Bisa, tapi karena kita salah, kurang tepat menerjemahkan hadis Nabi tersebut, sehingga yang diutamakan melihat hilal, sehingga akhirnya kita berseteru, berdebat, tidak selesai-selesai, akhirnya kita terpecah. Coba kalau punya Android, download namanya Hilal Kalkulator. Ya, ini bentuknya. Hilal Kalkulator. Hilal Kalkulator, download di Play Store. Tentukan bulannya apa. Di sini kita sudah menentukan lokasi Anda di mana. Sumeneb ya Sumeneb, lokasi Surabaya Surabaya. Tentukan, sudah ada. Sama dengan Anda menentukan waktu sholat. Saya di Jakarta waktu sholatnya berubah, waktu tentukan. Di Sumeneb 1 Dzulhijjah eksekusi. Nih keluar semua hitungannya. Mau lebih jelas, keluar semua hitungannya. Ini keluar semua hitungannya. As-syamsu wal qamaru bihusban. Keluar hitungan. Apa yang terjadi di sini? New moon, bulan baru adalah tanggal 18 Juni 2023 pukul 11.39 menit 10 detik. Ada sudah di sini. Jadi kalau tanggal 18 sudah terjadi ijtima, maka malamnya atau setelah matahari terbenam itu 1 Dzulhijjah. Tidak usah ditambahi 2 derajat, 3 derajat. Tidak usah. Karena ini sunnatullah. Ini sunnatullah. Apa yang dilakukan para ahli, ini sunnatullah. Kurang jelas, ambil lagi. Ada lagi nih. Ini namanya moon phases. Ini sampai gambar-gambar bulannya ini. Bagaimana penampakan hilal? Ada semuanya. Jadi di sini ditentukan
bahwa tanggal 18 terjadi new moon. Coba lihat Pak, tanggal 18 ini apa yang warna biru itu? Kacamata. Tanggal 18 new moon. Ini new moon. Tidak mau pakai aplikasi lainnya, kalender fase bulan. Keluar juga tanggal 18 pukul 11.39 masuk new moon. Tidak percaya, ambil lagi moon phases, phases, jadi dia fase bulan. Keluar tanggal 18 Juni itu adalah jam 11.39. Ada di sini semua, ini saya gambar-gambar bulannya, animasinya. Apakah Al-Quran yang salah? Bukan, kita yang salah. Apakah saya salah menggunakan ini? Kalau saya menyalahkan ini sama dengan menyalahkan NASA nanti, atau menyalahkan perhitungan-perhitungan, karena di dunia ini ada perhitungan tanggal yang namanya Syamsiah dan Qamariyah, lunar dan solar. Lunar itu kalender bulan, ya, lunar kalender namanya. Solar itu adalah kalender matahari yang seperti sekarang ini, Januari, Februari, Maret, April, itu berdasarkan kepada perputaran matahari. Islam berdasarkan kepada perputaran bulan, rotasi bulan. Jadi sekarang umat Islam, saya sarankan tentukan sendiri kapan 1 Dzulhijjah, kapan 1 Syawal, sudah. Biar enggak dituduh-tuduh ikut ke sana kemari. Saya rasa umat Islam 50% sudah punya HP Android. Tentukan sendiri, maka kita akan bisa. Karena kalau kalian tidak ikut ini, mohon maaf, tidak ikut ini, ya kalian terus mau ikut siapa? Mau ngitung sendiri? Bapak ibu mampu ngitung sendiri kan? Nggak bisa. Semua aplikasi yang berhubungan dengan fase bulan pasti menyatakan tanggal 18 itu sudah bulan baru. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentukan sendiri sekarang, biar tidak terkesan ikut Arab Saudi, karena puasa Arafahnya di Arab Saudi tanggal 9-nya hari Selasa. Ikut Muhammadiyah dituduh ikut ini, ikut ormas. Berhentilah untuk saling menuduh, kembalilah kepada Al-Quran. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ini ada di sini semua sudah, saudara-saudara. Apa yang difirmankan Allah 1400 tahun yang lalu ada di HP bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Maaf, Ustaz mau tanya. Iya. Tunggu, ada pertanyaan dulu ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berpuasa saya sudah hari Kamis, ya tidak apa-apa, kan keyakinan, betul tidak? Tidak apa-apa. Selama bapak-bapak, ibu-ibu terus merasa salah, tidak. Allah Maha Pengampun. Karena pengetahuan mungkin barangkali belum sampai ke kita. Sama dengan juga para sahabat. Bisa jadi mereka 29 hari, bisa jadi 30 hari, bisa juga keliru para sahabat, karena mereka menerjemahkan dengan ilmu dan peradaban yang ada pada saat itu. Kalau peradabannya di saat itu sudah canggih seperti ini, mereka tidak akan keliru. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi tidak boleh menyalahkan yang berlebaran 29, juga tidak boleh menyalahkan yang berlebaran 28.
Mari kita berdoa semua supaya kita umat Islam diberi keridhaan oleh Allah untuk memahami dengan baik itu, sehingga kita diberi pemahaman yang baik. Umat Islam itu tidak boleh saling menuduh, apalagi mengkafirkan ya umat Islam yang lain. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau salah paham di dalam hal seperti itu, karena salahnya manusia saja memahami. Kita harus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umat Islam yang berlebaran tanggal 29, yang berlebaran tanggal 28 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Itu saja. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan untuk menyalahkan yang lebaran tanggal 29 atau membenarkan yang tanggal 28 Juni. Terserah. Terserah. Tetapi Al-Qur'an telah mendukung untuk terciptanya kemajuan teknologi, dan jawabannya ada di HP Anda. Ya, Islam ini banyak sekali ayat-ayat tentang perhitungan, baik di dalam surat Yunus ayat 5, di dalam surat Yasin. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwa penentuan awal bulan itu di saat ini dengan era digital ini sebaiknya dengan perhitungan. Bagi orang awam yang tidak bisa menghitung, silahkan gunakan HP Anda. Silahkan gunakan HP Anda yang akan membantu hitung. Seperti halnya kita menentukan jadwal sholat. Di zaman Rasulullah menentukan sholat duhur bagaimana? Tongkat ditaruh. Tongkat dengan matahari. Asar, tongkat dilihat berapa sepenggalan. Itu metodenya. Apakah kita meniru Rasulullah sekarang? Atau percaya kepada itu? Jadwal. Percaya kepada itu, percaya kepada HP, jadwal sholat. Ini metode. Sehingga metode peradabannya makin baik, makin akurat. Makin akurat. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena ini metode, silakan menurut Anda metode mana yang mau dipakai. Apakah metode dari bahwa dari HP ini, atau metode yang menurut bapak-bapak, ibu sekalian yakini? Ya terserah. Ya terserah. Saya hanya ingin memberikan masukan bahwa dua metode ini sangat berarti bagi kemajuan Islam. Dua-duanya sangat berarti. Sangat kita hormati. Yang melakukan ruqyah kita hormati, yang melakukan hisab kita hormati. Jangan celah mereka. Justru kita doakan. Mari kita umat Islam bersatu. Dan final goal atau tujuan saya berbicara ini, bahwa saya menginginkan adanya kalender global. Kalender global umat Islam. Sehingga saya di tiket saya ada berangkat tanggal 12 Dzulhijjah. Oh, di tiket sudah ada ini kalender Islam. Berangkat tiket. Tapi kalau karena sidang isbat 12 berubah, ya nggak bisa. Tetapi kalau kita punya kalender Islam, muncul di tiket kita berangkat tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah. Di mana-mana ke negara Islam tanggalnya tanggal Islam semua. Ke negara Islam tanggalnya Islam. Ini yang saya inginkan. Bukan berkecamuk di dalam perbedaan-perbedaan yang tidak habis. Tapi kalau Anda melihat HP, akan bersatu semua. Karena di sini sudah ditentukan posisinya. Apakah Anda ada di kutub? Apakah Anda ada di Eropa, di Amerika? Semua ditentukan. Nggak nunggu pengumuman pemerintah masing-masing.
Di Amazon asal ada sinyal bisa, atau pakai satelit langsung bisa. Bahwa oh ini sudah masuk satu Ramadan, oh ini sudah masuk satu Syawal. Selesai, umat Islam jadi satu. Ini yang saya dambakan. Dari dulu saya berbicara untuk perbedaan-perbedaan ini supaya hilang. Mari kita bersama-sama untuk mengikrarkan diri terciptanya kalender Islam, yaitu bulan Komariah. Kalau bulan Komariah dikacau terus seperti ini, ada yang hari raya Rebu, hari raya Kamis, yang Kamis nuduh yang Rebu, yang Rebu nuduh yang Kamis. Nah ini kurang baik. Kita sudah berada dalam era digital, oleh sebab itu saya buka pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian supaya kita tidak terkecoh dan supaya kita mengurangi suudzon, ya, berburuk sangka kepada yang ru'yah, juga berburuk sangka kepada yang hisab. Ikuti Al-Quran, selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.